min sittati asyara yawman min sittati asyara yawman wa thalathatu ayyam al-ukhra damu haidin li'annahu baqiya ala bulughi aqal min sittati asyara yawman. Kita masuk ke pembahasan al-muddatul lati tas'u haidan wa tuhran, yaitu masa yang terbentang antara haid dan suci. Paling sedikitnya haid ditambah dengan paling sedikitnya masa suci, yaitu sehari semalam dan 15 hari beserta malam-malamnya. Maka semuanya ada 16 hari dengan malamnya. Fal muddatul lati tas'u haidan wa tuhran, maka waktu yang terbentang antara masa haid dan suci yaitu dijadikan paling minimal adalah 16 hari. Nah, ini sebenarnya maksud daripada pembahasan tentang al-muddatu itu. Syekh Ardani, seorang kiai, dia sebutkan adalah syurutul haid, syarat-syarat haid. Nah, syarat-syarat haid ini beliau jelaskan di dalam kitabnya berjudul Risalah Haid dan Nifas wal Istihadah. Itu ada 3. Jadi disebut dia haid jika terpenuhi daripada 3 syarat. Yang pertama yaitu darah haid tersebut keluar dari tubuh wanita yang sudah menginjak usia 9 tahun paling minimal. 9 tahun di sini yang dimaksud 9 tahun Qamariyah, yaitu Hijriah, bukan 9 tahun hitungan Masehi. Karena kalau kita hitung ada perbedaan perhitungan antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Di sini dikatakan tahun Masehi itu 365 hari, sedangkan Hijriah itu 354 hari. Dia ada selisih 11 hari antara hitungan Hijriah dan Masehi. Makanya yang dimaksud di sini adalah hitungan Qamariyah. Walaupun di dalam Al-Quran itu diisyaratkan kita menghitung menggunakan standar Qamariyah dan Syamsiyah itu tidak disalahkan di dalam agama kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinin wal hisab." Nah, ayat ini menerangkan tentang masalah perhitungan 1 tahun atau perhitungan tahun. Dia Allah menciptakan matahari. Masehi menggunakan perhitungan Syamsiyah, matahari. Kemudian Qamariyah menggunakan hitungan berdasarkan bulan, qamar. Allah jadikan itu berputar pada porosnya, pada garis lintang berputarnya itu li ta'lamu 'adadas sinin, agar kalian bisa mengetahui jumlah-jumlah bilangan tahun-tahun. Nah, ini isyarat, berarti ayat ini menceritakan ada 2 cara di dalam menghitung tahun. Yang pertama menggunakan matahari, yang kedua menggunakan bulan. Nah, namun kita umat Islam menggunakan metodologi berdasarkan perhitungan bulan. Nah, di dalam ilmu tajwid itu ada istilah juga, Asy-Syamsiyah dan Qamariyah, alif lam. Ya. Ada alif lam disebut alif lam Syamsiyah, alif lam matahari. Ada juga disebut alif lam Qamariyah, alif lam bulan. Nah, itu maksudnya bukan masalah perhitungan tahun, tapi sebagai contoh, kalau alif lam Syamsiyah itu alnya tidak dibaca, asy-syamsu. Nah, makanya pakai istilah Syamsiyah. Jadi dilihat dari aspek bacaannya. Kalau kita baca asy-syamsu, alif lamnya tidak dibaca, maka alif lam ini dinamakan Syamsiyah. Jika dia masuk di huruf tertentu, alif lamnya tidak dibaca. Nah, kemudian kalau al-Qamariyah,
Alif lamnya bisa dibaca Al-Qamar. Nah, maka di huruf-huruf tertentu jika alif lam itu masuk, alif lamnya dibaca. Jadi Al-Qamar, sebagaimana membaca lafaz qamar menggunakan alif lamnya dibaca Al-Qamar. Baik. Nah, jadi hitungannya hitungan qamariyah. Ya, kemudian di sini syurut daripada haid itu ada 3. Ya, syurutul haid itu ada 3. Yang pertama tadi harus mencapai usia 9 tahun minimal. Ulama mengatakan, fuqaha menyatakan boleh kurang dari 9 tahun, tapi kurangnya 15 hari saja. 9 tahun kurang 15 hari masih bisa ya. Ini memang hukumnya itu diambil dari pernyataan Sayyidah Aisyah, dan jadi sebagai tanda balik ya. Wanita kalau sudah balik itu diantaranya tandanya adalah sudah menstruasi, mengeluarkan darah haid. Itu paling minimal 9 tahun. Ada riwayat yang dinukilkan oleh Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah. Sayyidah Aisyah menyatakan, "Idza balagat al-jariyah 9 sinin fahiya imra'atun." Apabila wanita yang masih muda itu mencapai usia 9 tahun, maka dia adalah seorang wanita yang hakiki. Maknanya apa? Wanita yang usia 9 tahun kemudian mengeluarkan darah haid, maka dia sudah masuk sebagai wanita yang dewasa, yang sudah ada beban taklif. Inilah yang menjadi dalil sebagai tanda-tanda wanita tersebut masuk kepada usia baligh, ya, haddul baligh. Nah, ketika sudah masuk usia haddul baligh, dibebankan dia taklif, hukum. Ya, hukum sudah dibebankan kepadanya. Ini yang sesuai disebutkan di dalam kitab-kitab fikih ya. Alamatul bulughi thalathun. Tanda-tanda balik ada 3. Yang pertama apa? Tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa. Genap usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Walaupun dia tidak haid perempuan, dan walaupun laki-laki tersebut tidak mimpi basah, tapi kalau sudah mencapai usia 15 tahun sudah balik. Dalilnya dari mana? Para fuqaha mengambil dalilnya daripada salah satu peristiwa di mana putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab, Ibnu Umar, ketika minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mau ikut jihad fisabilillah di perang Badar, ya, Ghazwatul Badar. Ghazwatul Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Nah, pada waktu itu Nabi membuat semacam aturan bahwa orang-orang yang mengikuti peperangan bersama Nabi itu Nabi lihat usianya juga. Kalau sudah balik baru ikut. Kalau belum mencapai usia balik maka tidak boleh ikut perang. Nah, standar yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 tahun. Nah, sering Nabi bertanya, kalau lihat ada anak muda mau ikut serta berjihad, Nabi bertanya, "Berapa usiamu?" Mereka jawab, "Usia 13 tahun." Kata Nabi, "Belum bisa. Pulang dulu." Ya. Jadi mereka punya semangat berjuang luar biasa. Banyak pemuda-pemuda datang ingin ikut serta dalam jihad, tapi ketika usianya belum balik, Nabi tidak menerima mereka. Nah, sebagaimana Ibnu Umar. Waktu Ibnu Umar datang di perang Badar, meminta izin kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya ingin ikut berjihad." Nabi bertanya kepada Ibnu Umar, "Berapa usiamu?" Dia katakan 13 tahun. Nabi katakan, "Kau belum bisa, kembali dulu pulang." Nah, itu artinya apa? Belum balik. Standar waktu itu yang Nabi gunakan bukan masalah mimpi, tapi masalah umur. 13 tahun. Waktu berjalan, perang Uhud, ya, Badar dulu tahun 2 Hijriah,
Ghazwatul Uhud pada tahun 3 Hijriah, berarti 1 tahun kemudian. Datang lagi Ibnu Umar minta izin, ya Rasulullah, saya mau ikut serta di dalam jihad. Nabi bertanya, kam umruk, berapa usiamu, umurmu? Ia menjawab 14 tahun. Nabi bilang, masih belum bisa, kembali pulang. Nanti di tahun 5 Hijriah, nama peperangannya Ghazwatul Khandaq. Ibnu Umar datang meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatis itu perhitungannya dalam kitab bilang 15 tahun. Ditanya oleh Nabi, kam umruk, berapa umurmu? 15 tahun. Khamsa asyarata sanatan. Kata Nabi, nah, sekarang kau boleh ikut. Dari situlah para fuqaha mengambil dalil bahwa usia 15 tahun itu adalah usia yang sudah mencapai usia balik. Khamsa asyrata sanatan. Kemudian yang kedua, syurutul haid, at-tuhru la aqal min 15 yauman. Nah, masa sucinya tidak boleh kurang dari 15 hari masa suci. Jadi kalau dia kurang dari 15 hari, maka belum dikatakan darah haid, karena kurang dari 15 hari. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, al-haidu la aqal min arba'ah, ya, wa ishrin sa'atan, bahwa haid tersebut, darah yang keluar tersebut tidak boleh kurang dari 24 jam. Tidak boleh kurang dari 24 jam dan tidak boleh lebih daripada 15 hari. Nah, ini namanya syurutul haid, syarat-syarat haid. Ya, saya takrir, ya, saya ulangi lagi. Syarat haid itu ada 3. Yang pertama, wanita tersebut sudah mencapai usia 9 tahun. Yang kedua, masa sucinya haid tersebut tidak boleh kurang dari 15 hari. Yang kedua. Yang ketiganya, darah haid tersebut itu harus minimal 24 jam dan tidak boleh lebih dari 15 hari. Nah, 3 inilah namanya syurutul haid, syarat-syarat haid. Ini dijelaskan oleh Kiai Haji Ardani dalam kitabnya Risalah Haid wan Nifas wal Istihadah. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi maksud penjelasannya tadi itu, maksudnya syurut di situ. Kemudian di sini ada misal, ada contoh, ya. Ada misal, contoh di sini dikatakan imra'atun balagat tis'a sanawatin fi yaumil ishrin. Seharusnya ini, baik dia ini sebagai bapak atau ibu, kalau punya anak perempuan, dia harus buat satu buku khusus awal haid, sehingga nanti kedepannya menghitungnya lebih mudah, ya. Dan kita juga bisa tahu bahwa dia sudah dewasa, anak perempuan kita. Saya sudah sediain buku ketika awal haid dicatat. Nanti dia punya sangkut pautnya dengan masalah perhitungan haid ke depan. Kita bisa bedakan mana haid, mana istihadah dari situ. Nah, ini contoh. Ini perempuan, anak perempuan ini baru mencapai usia 9 tahun. Tis'a sanawat fi yaumi ishrin, di hari ke-20 min Muharram, dari bulan Muharram. Contoh, hari 20 dari bulan Muharram. Wa ra'at dam qablaha fananzur, dan anak perempuan ini melihat darah sebelumnya. Nah, darah sebelumnya artinya sebelum daripada tanggal 20. Tadi kan kaidah mengatakan usia harus 9 tahun hitungan Qamariyah, Hijriah. Boleh kurang 9 tahun kurang, tapi kurangnya 15 hari. Waktu lihat darah di situ, kita harus lihat juga sebelumnya bagaimana sih darah itu keluar. Nah, ini diberikan contoh di sini. Yang pertama,
idza ra'at dam wa qad baqiya min bulughiha, ya, apabila dia melihat darah dan tersisa dari masa baliknya itu 16 hari, fa aktsaru, lalu lebih daripada ini, fa hadza dam fasadin la dam haid, maka ini bukan darah haid tapi darah fasad, istihadah maknanya. Ini disederhanakan begini, ya. Jadi kalau kurang tersisa 16 hari dia punya masa baliknya, berarti 20 itu ditarik lagi ke belakang. Jadi dia haidnya itu tanggal keluar darahnya itu tanggal 4. Tanggal 4, 16 hari. 4 sampai 19. Dia belum sampai 20. Belum sampai di 20 Muharram. Maka karena belum sampai di 20 Muharram tersebut, damu fasad. Dia dikatakan bukan darah haid tapi darah istihadah. Jadi kalau dicontohkan tanggal 4 Muharram, itu darah mulai dia lihat 4 Muharram, kan 16 hari, 4 sampai 19, 16 hari, itu lihat darah. Nah sedangkan di sini mereka melihat di sini dia kan harus sampai genap, ya, 20 Muharram dihitung di sini. Maka 4 ke 19 ini dianggap sebagai damu fasad, darah yang fasad, darah yang rusak, karena dilihat sebelumnya lagi, begitu. Itu dikalkulasi dengan masa sucinya, kemudian darah keluarnya itu dikalkulasi semuanya. Jadi dia keluar darah tanggal 4 Muharram, kemudian darahnya sampai 19 Muharram, ya. Kemudian yang kedua, wa idza ra'ad dam wa qad baqiya min bulughi aqal min 16 yauman fa hadza damu haid fa yuhkamu bi bulughiha. Nah yang kedua, dia melihat darah, ini perempuan itu darahnya kurang dari 16 hari. Namun ini dia masuk sampai 20. Darahnya itu dia kalau kurang dari 16 hari, ya, 5 sampai 20. Jadi dia hitungannya dari 20 ulang. Kalau yang pertama tadi kurangnya tuh 20 ke bawah 19. Tapi yang contoh kedua ini dia akal. Dia lebih kurang dari 16. Yang tadi 16 kurang ke bawah. Kalau yang kedua 16-nya bukan 16. Di 16 hitungannya di bawahnya 15. 15 ke bawah. Kalau yang pertama tadi 16-nya dihitung, baru hitung ke bawah. Nah kalau dia mulainya dari 15, maka tanggal 5 darah haidnya itu keluar tanggal 5 Muharram sampai berapa? 16 sampai 20. Ketika dia sampai 20, maka darah itu bukan darah istihadah tapi darah haid. Nah itu. Nah contoh yang ketiga, wa iza ra'at dam qabla bulughiha, apabila dia melihat darah, ya, sebelum baliknya itu 18 hari dan wastamarra, dia berlangsung terus 5 hari darah tersebut sampai menyisahkan 13 hari dari masa baliknya, maka dihukumi darah yang 2 hari yang pertama darah fasad, darah istihadah, karena keduanya itu sebelum 16 hari dari masa baliknya. Dia belum sampai tadi yang masa 20 tadi, ya, 20 Muharram, dan tersisa daripada baliknya itu lebih daripada 16 hari. Maka 3 hari tersebut yang akhir adalah darah haid, dan yang sisanya kurang daripada 16 hari tersebut juga dinyatakan sama demikian. Nah ini 3 contoh kalau wanita itu awal haid. Sudah kita bingung juga. Ini paham? Jangankan antum yang dengar, saya yang ngajar juga bingung. Dia kena terputar-putar. Tapi ini gambaran, karena nanti kalau ada kesempatan kita mutola'ah lagi kitab khusus. Ini kan fikih campur. Ada ulama sudah menulis kitab khusus masalah haid. Kenapa mereka membuat kitab khusus? Karena ribet. Dia gak bisa kita jelaskan sepotong-sepotong. Nah, cuma kita ikut sudah kitab ini bagaimana kasih gambaran, kan? Nah, di sini kita sadar bahwa kita harus perlu juga untuk catat tuh. Kalau anak baru menstruasi haid, kita harus tulis tanggal berapa itu. Nah, nanti kita hitung, oh ini sudah dewasa ini darah haid.
oh ini masih belum nih istihadah. Nah setelah dihitung awalnya kan kalau dia berjalan, siklusnya kan kita bisa tahu. Siklus perputaran darahnya itu. Kita bisa hitung itu. Nah, maka yang paling penting tuh yang pertama itu. Tapi kalau yang sudah terlanjur, sudah kita ambil yang sekarang saja. Ini yang masih anak-anak belum sampai usia 9 tahun.